menjadi bukti baru gitu atau langkah ke depannya? Ya. Terkait dengan royalti, ya kami setelah melakukan pendalaman ya, ternyata ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan juga kepada publik, masyarakat, khususnya kepada Direktorat Hak Cipta. Di mana dalam riset kami pada bulan Mei, kami kan masukkan beberapa judul lagu sebagai dasar daripada royalti yang memang ingin dituntut oleh Winara. Berdasarkan bukti pertama, untuk lagu Surat Cinta untuk Starla, di sini penciptanya jelas pihak sebelah sana. Tertanggal berapa itu? Tertanggal 7 Mei 2023. Ini bang, mungkin setelah menggugat itu ya bang? 7 Mei itu pas gugat atau gimana bang? 3 hari setelah gugatan ini masuk. Oke. Itu masih hak ciptanya masih Penciptanya masih pihak sebelah sana. Oke. Silakan bang, apa jarinya? Jarinya pengacara iya. namanya. Oke. Lalu untuk lagu yang sama, Surat Cinta untuk Starla, pada tanggal 27 November 2023, nama penciptanya tidak ada. Yang menurut pendapat kami ini ada yang salah, ada yang janggal, dan perlu ditelusuri oleh kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Winara. Ini setelah putusan tanggal 10 November 2023, tapi 17 hari kemudian nama penciptanya tidak ada. Oke, artinya ini jadi hal-hal yang patut dicurigai bang ya? Iya, bukan itu saja. Untuk lagu kedua, Bukti, yang juga masuk dalam royalti dari Ibu Winara, di tanggal yang sama 7 Mei 2023 penciptanya jelas pihak sebelah sana. Namun pada tanggal 27 November 2023 untuk lagu Bukti juga nama penciptanya tidak ada. Begitu juga royalti untuk lagu ketiga, Selamat. Jam terbang. Ya, balik. 17 hari setelah putusan, nama pencipta tidak ada. Oke. Dan ini lagu yang masih kami reservasi hak-hak klien, berjudul Orang Yang Sama. Ya. 17 hari setelah putusan, nama penciptanya tidak ada. Dan satu lagu lagi yang terakhir, Saat Kau Telah Mengerti, yang di launching pada bulan Januari 2023, di mana itu masih dalam masa perkawinan ya. Ternyata di dalam pangkalan data intelektual tidak bisa ditemukan datanya. Padahal ini semua adalah data publik. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, harusnya setiap orang, setiap masyarakat bisa melihatnya. Total ada berapa lagu bang? Sementara 5 lagu yang tercipta pada masa perkawinan, di mana 3 lagu diantaranya sudah masuk dalam royalti dari Ibu Winara. Tapi dugaannya mengarah kemana sih bang, kalau dari pihak Inara sendiri gitu? Itu masih kami dalami lebih lanjut. Tapi udah ada ini belum sih bang, artinya rencana gitu, upaya-upaya kedepannya akan seperti apa yang diambil langkahnya? Sementara sih terkait dengan ini kita masih melakukan konstruksi hukum kita pendalaman juga. Apa
apakah ini sengaja dialihkan karena berdasarkan putusan ini. Jadi kan namanya hak cipta atau royalti ini, hak ekonomi itu dapat beralih. Bahkan beralih ini bukan hanya beralih karena perjanjian, beralih karena hibah pun bisa, beralih karena dijadikan sebagai jaminan fidusia pun bisa. Jadi melakukan kredit itu bisa dijadikan itu royalti ataupun dialihkan dengan kepada pihak lain. Tapi kan perlu dicatat bahwa pengalihan itu dilakukan harus ada persetujuan dari istri juga, suami istri. Semua perjanjian ataupun pengalihan wajib harus ada pihak istri. Nah, sedangkan kita berkaca dengan kasus ini sudah ada produk putusannya, walaupun status sekarang masih berstatus quo karena ada upaya banding, tapi pihak-pihak yang terkait dengan royalti tidak boleh mengambil langkah-langkah yang mengalihkan hak dari semua pihak, baik pihak itu Unara ataupun pihak Virgon, itu tidak boleh. Kalaupun klien kami tidak bisa untuk mengalihkan hak itu sementara waktu dalam proses status quo. Begitupun dengan pihak Virgon. Pihak Virgon tidak boleh untuk mengalihkan hak ini. Nah, ini kita masih cari tahu apakah ini memang dugaan kesengajaan dari pihak Virgon ataupun dari pihak dirjen hakinya. Ini yang perlu kita telusuri. Kalau memang kita sudah temukan, kita akan dengan pasti kita akan melakukan upaya hukum. Kira-kira upaya hukum apa? Oke. Izin menambahkan juga, tadi kami dari awal sudah tegaskan bahwa royalti ini menurut putusan pengadilan adalah harta bersama. Berdasarkan pasal 92 Pemberantasan Hukum Islam disebutkan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Jadi konteksnya bukan konteks undang-undang hak cipta, tapi ini masih konteks pengadilan agama nih berdasarkan Pemberantasan Hukum Islam. Tidak boleh loh menjual atau memindahkan royalti tersebut ataupun hak cipta tersebut sebagai sumbernya. Itu dasar hukumnya. Oke. Bang, mungkin untuk tadi kan akan mengambil langkah hukum, mungkin langkah hukum apa yang akan kira-kira diambil nanti ke depannya? Apakah akan digugat juga mengenai hak cipta ini atau gimana, Bang? Iya, itu sementara kita masih konstruksikan dulu, pendalaman dulu. Karena bukan hanya bicara tentang gugatan perdata, ini ada indikasi dugaan pidana juga. Cuman kalau terlalu prematur lah kalau kita bicara langkah sekarang, kita masih butuh pendalaman. Dan tadi saya bilang, apakah hal ini terjadi karena ada keterlibatan atau ada upaya dari dugaan dari pihak Virgon ataupun ada indikasi dugaan dari pihak dirjen hakim, instansi terkait, itu yang perlu kita dalami. Tapi jelas bahwa jauh sebelum kami putusan ini dimenangkan oleh kami, pada bulan Mei kami sudah mengcross-check ini dan memasukkan ini juga sebagai daftar bukti kami. Betul. Jadi itu sudah jelas, tidak bisa mengelak. Nah, saat setelah 17 hari setelah putusan, setelah kami cek lagi, nama penciptanya sudah tidak ada. Apakah karena dari putusan ini lalu ada orang-orang tertentu yang diduga sengaja untuk mengalihkan ini supaya menghilangkan hak lain kami? Nah, itu tindakan yang fatal. Mungkin kami akan melakukan upaya hukum atas tindakan itu. Oke, ini kan tadi dikatakan 5 lagu ciptanya hilang, 5 ya. Nah, ada nggak sih lagu lain yang jadi masuk daftar di royalti atau gimana, Bang? Atau hanya 5 lagu aja? Sementara 5 ya. Oke, Sementara 5 ya. Dan 5 itu lagu-lagu yang berdasarkan komentar ya dari Unara. Unara kan awam hukum. Jadi alasan dari segi filosofisnya memang itu inspirasi dan diakui sendiri. Dan video pengakuan itu sudah kami masukkan juga dalam bukti dan tidak dibantah oleh pihak sana. Dan alasannya bisa jelas bahwa lagu-lagu itu masuk ke dalam lagu-lagu yang diciptakan pada masa perkawinan. Otomatis terlepas 2 lagu lainnya akan diajukan kemudian, tidak boleh dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan dari ibu sebagai pemegang hak royalti. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Terima kasih banyak.